Pemirsa, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina meminta Polda Jawa Barat segera memindahkan terpidana tersebut ke Lapas Cirebon. Sementara Kalapas kelas 1A Kebonwaru mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait pemindahan 4 terpidana. Empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dipinjam dari Lapas Cirebon untuk keperluan penyidikan hingga Selasa siang belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kepala Rutan Kelas 1A Kebonwaru Bandung, Suparman, mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait rencana pemindahan 4 terpidana tersebut. Dapat informasi dari pihak Polda ya, makanya dari itu lebih baik nanya ke Polda sampai kapan. Nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih dititipkan di sini ya, untuk yang 4 orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus dikembalikan. Sementara itu, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina, Ruli, mengaku telah menulis surat agar para terpidana dikembalikan ke tempat asal, yaitu ke Lapas Cirebon. Karena pertama, kasusnya Peggy kaitan di masalah ini sudah selesai. Kedua, jarak antara para keluarga ke sini kan kasihan. Maka orang nggak punya ongkos aja jadi masalah. Jadi tolonglah supaya dikembalikan mereka ke tempat asalnya. 4 terpidana kasus Vina dan Eki yang masih ditahan di Lapas Kelas 1A Kebonwaru Bandung adalah Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Pihak kuasa hukum berharap para terpidana itu segera dikembalikan ke Lapas Cirebon karena keempatnya sedang berproses untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum para terpidana juga kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya, melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, gitu, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya. Klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dilaksanakan 24 Juli 2024. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizky Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH.
Selain 3 hakim, PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina Saka Tatal akan digelar sekitar sepekan lagi. PK ini pun disorot setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta-faktanya. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar sekitar 8 hari atau tepatnya hari Rabu 24 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Menariknya pemirsa, ada 3 Srikandi yang nanti akan menjadi wakil Tuhan dalam sidang ini. Kita lihat siapa saja Srikandi ini. Ketiga Srikandi ini adalah Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim. Dan yang kedua lainnya sebagai anggota adalah Gahlu Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Kita ke slide selanjutnya. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Peraya 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Selanjutnya, sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021 hingga 2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Slawi tahun 2018 sampai 2021. Kita ke slide selanjutnya. Berikutnya adalah Hakim anggota Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Kita ke slide berikutnya. Galuh kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, ia juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Kita ke slide selanjutnya, dan pemirsa, ada Hakim Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana hukum. Slide selanjutnya. Nah, sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Dan itulah ketiga Srikandi yang nanti akan menyidangkan kasus PK dari Saka Tatal.